Oke, saya kasih tunjuk ke kalian kalau saat kalian hamil itu, ini adalah salah satu tips dari saya punya ipar. Dia itu adalah guru gym. Saat dia hamil itu, dia punya perut itu nanti kelihatan sudah di umur 7 bulan. 7 bulan itu dia punya perut seperti saya begini. Dia punya perut. Saking kecilnya dia ya, dan dia itu juga jaga makan ya. Anaknya lahir sehat, cewek, pintar, baik-baik aja. Dia bilang jangan karena kamu hamil jadi kamu makannya tuh kayak kalian. Dia bilang jangan makan seperti orang yang lagi ini ya bikin mukbang begitu, seperti orang Cina yang lagi bikin mukbang makan sampai tidak seperti orang rakus, katanya dia begitu ya. Jangan beralasan nah ini kan kemauan anak jadi pengen makan begitu. Dia bilang tidak ada kemauan anak itu, kamu punya golojo sendiri yang mau makan sebanyak itu. Jadi dia bilang saat makan pagi makan seperti biasa. Jadi dia suruh saya mau makan sereal ke, mau makan roti coklat ke, terserah itu di pagi hari untuk menambah energi. Tapi dalam kasusnya dia juga sama seperti kasus saya. Dia rasa laparnya itu saat dia makan di jam 7 pagi, jam 11 siang itu dia sebelum makan siang itu dia sudah lapar ya. Jadi untuk kayak menopang dia punya rasa lapar itu ini ya yang dia kasih tips ke saya. Ada di sini saya tidak kemarin dapat ini soja gitu. Dia kayak yaut gitu, terus avokat, pisang, ini bayam ya, bayam yang sudah dibekukan. Lebih bagus beli yang kayak begini supaya bisa tahan lama. Terus ada berry, ini sudah mau habis, saya makan beli lagi, dan susu. Itu dibikin gini. Kita lihat. Sampai alat-alat yang dibawa. Oke, jadi kita bakalan bikin smoothie gitu, kayak milkshake. Sini. Pertama itu saya bakalan taruh pisangnya dulu. Terus bayam, terus berry, avokat. Ini kemarin saya makan jadi ini dia punya setengahnya. Saya kalau di rumah tidak terlalu makan banyak, tapi kalau ketemu orang-orang begitu, rasa pengen makan itu kayak ini ya, kepancing gitu. Lihat orang makan langsung pengen makan. Tapi kalau di rumah biasa saja sih saya makan. Cuma itu dimakan pagi gitu, saya harus pakai ini, harus ada jus. Jadi setiap hari itu harus ada buah-buahan yang masuk di. Bagus juga untuk ini ya, kulit bayi kalian katanya. Dan bayam untuk energi gitu, untuk kalian kasih energi ke kalian. Jadi kalian tidak ini lemah. Kemarin waktu saya tidak tidur selama 2 minggu itu, ini bayam membantu sekali saya punya energi ya. Kalau tidak, maaf ya saya ngos-ngosan terus. Sejak saya hamil ini saya ngos-ngosan terus, cepat sekali capek. Lihat ini saya punya soja kayak begitu. Jadi ini sekali minum ya. Ini takaran untuk sekali minum. Nah, saya pakai susu juga. Bagus karena susu juga untuk kalsium. Bayi kalian butuh kalsium. Kalau kalian tidak punya soja, pakai yaut biasa ya. Tidak, yang ini kok cuma untuk pemanis gitu. Untuk kasih tambah ini rasa di kalian punya smoothie. Tutup telinga.
Sudah. Jadinya kayak gitu. Enak sekali. Ini saat kalian hamil minum ini, bikin energi kalian kembali ya. Ini adalah obat yang dikasih dokter kandungan habis makan pagi. Ini, tapi kalau habis kalian minum ini tidak perlu minum ini sih. Hanya untuk makan pagi, siang, dan malam. Saya biasanya kalau sudah minum ini, nanti saya punya makan siang kembali seperti semula ya. Di jam 1.30 itu saya punya makan siang ya. Tapi kalau tidak minum jus seperti ini tuh saya sudah lapar di jam 12, jam 11, jam 12 itu saya sudah lapar lagi. Jadi saya kepengen jaga saya punya waktu makan itu tidak berkurang, tidak lebih ya. Saya pengen makan di jam yang sebelum saya hamil itu saya makan di jam segitu ya, tidak ini ya, tidak kurang, tidak lebih. Saya akan selesaiin saya punya jus ini, saya akan minum pelan-pelan. Saya pengen menikmati dia punya jus itu masuk dalam perut saya dan juga ke dalam mulut anak saya. Dan saya akan lanjut saya punya pekerjaan di atas karena saya punya strikaan yang sudah dia punya gundukan itu sudah seperti gunung Himalaya. Saya punya kerja ini dari 2 hari kemarin tidak selesai karena saya saat lagi setrika saya capek, saya duduk istirahat, saya berdiri lagi setrika lagi. Akhirnya kalau saya capek sekali saya tidak mau terlalu yang overwork gitu, kayak tidak mau kerja berlebihan gitu karena saya takut saya jatuh dalam rumah seperti waktu di parkingan gitu. Saya takut saya jatuh, suami saya tidak ada di rumah, saya tidak bisa reach saya punya HP dan saya terkapar begitu ya, jadi saya takut. Saya jadi paranoid sejak itu kejadian di parking itu, takut ya. Jadi saya tidak pernah takut seumur hidup, tapi sejak saya punya baby kanguru saya punya perut ini seperti kayak ada itu kanguru kasih masuk anak di dalam, jadi saya jaga saya punya kandungan ini jangan sampai saya jatuh salah begitu, akhirnya ada apa-apa kan. Saya tidak mau, apalagi ini hamil sudah di umur 36 kan, dia punya resiko kan lebih ini ya, lebih beresiko gitu. Jadi ya saya tidak mau terlalu maksudnya terlalu kerja yang berlebihan. Oke, dan saya akan lanjutin video saya di video yang akan datang. Sampai ketemu di video saya akan datang. Harus sabar ya, kalau saya ada energi saya bikin video, kalau saya tidak punya energi saya tidak bisa bikin video. Harap dimengerti. Oke, dadah semua.